Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Kali ini Alem Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Episode yang kedua dimulai dari Chanmi yang heran kenapa Sohyun tiba-tiba muncul di sekolah setelah berhari-hari tidak masuk. Sohyun bilang dia datang karena merindukan makan siang. Namun ternyata makan siang yang dia maksud adalah seekor kucing yang selalu dia beri makan. Dan kucing itu bernama makan siang. Dan ternyata saat itu Sohyun mendengar suara yang keras saat sedang memberi makan kucing itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Won-seok yang jatuh. Sohyun pun langsung menelpon polisi saat melihat kejadian itu. Chanmin pun membayangkan saat Won-seok terjatuh dan seseorang yang ada di jendela ruang sains yang sudah mendorongnya. Dia pun terus memperhatikan perilaku Sohyun karena masih mencurigainya. Namun teringat dengan penyakitnya membuat Chanmi merasa kasihan. Melihat Sohyun bersikap ceria, bermain dengan teman-temannya seolah bukan orang yang menderita tumor otak. Namun tiba-tiba keributan terjadi saat seorang anak kelas 2 yang bernama Sunha menjatuhkan makanannya saat melihat siswa laki-laki yang ada di hadapannya. Dia juga menggertak Sunha sehingga dia semakin ketakutan dan pergi sambil menangis. Dayon pun menjelaskan kepada Chanmi kalau siswa laki-laki itu bernama Jo-kyung. Dia dan Sunha adalah anggota klub fotografi dan dia melakukan pelecehan kepada Sunha di ruang klub tersebut. Seharusnya Jong-kyung dihukum, namun karena kurangnya bukti dia diberi keringanan dan sekolah menyuruhnya pindah. Namun kenyataannya dia masih di sekolah itu. Namun anehnya, siswi yang berambut putih menatap Jo-kyung dengan tatapan marah. Saat Chanmi berada di kelas Dayon, dia tidak sengaja menabrak Jong-kyung. Tentu saja Jong-kyung kesal, apalagi saat temannya membicarakan soal kematian Won-seok membuat Chanmi tidak terima karena mereka menjelek-jelekan kakaknya yang sudah meninggal. Jong-kyung pun hampir memukul Chanmi, namun Jae-bum melindunginya. Tentu saja Jong-kyung marah dan malah akan memberi pelajaran kepada Jae-bum. Tiba-tiba Oh-sung muncul dan mengingatkan Jong-kyung kalau bukan itulah yang dia sepakati di kantor kepala sekolah. Jong-kyung pun langsung melepaskan Jae-bum dan pergi. Sohyun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya, dan dokter menjelaskan posisi tumor tersebut yang membuatnya tidak bisa dioperasi. Sohyun pun hanya bisa mengkonsumsi obat untuk menunda pertumbuhan tumor tersebut. Dokter pun mengingatkan Sohyun kalau mungkin saja nanti dia akan merasakan gejala lain dari penyakitnya, termasuk perubahan kepribadian. Bisa menjadi seseorang yang pemalu atau bahkan orang yang sangat kasar. Chanmi sedang latihan menembak bersama rekan klubnya. Kepala sekolah datang bersama Jae-bum untuk masuk ke klub itu untuk terapi agar ingatannya bisa pulih. Dan Chanmi diminta melatihnya karena dia seorang atlet. Dan Chanmi pun melatih Jae-bum dengan sangat keras. Sohyun sedang sibuk bekerja di tempat bowling dan melihat temannya yang berambut putih itu datang dengan seorang gadis. Ternyata gadis itulah yang bernama Ajung. Ajung datang untuk meminta ponselnya kembali yang sengaja dia titipkan kepada Sohyun agar bisa kabur dari manajernya. Entah siapa yang dimaksud Ajung, dia menanyakan soal seseorang yang selalu menghubunginya dan merasa terganggu. Sohyun pun mengatakan kalau dia mengaku sebagai pacar Ajung, sehingga orang itu tidak menelponnya lagi. Ajung mengecek ponselnya dan bingung karena menerima pesan dari seseorang bernama Chanmi yang mengajaknya bertemu untuk membicarakan soal Won-seok. Membuat Sohyun teringat dengan kejadian itu di ruang sains pada saat itu. Berpikir kalau Chanmi mengenal Won-seok sehingga dia memeriksa TKP. Namun anehnya Sohyun tidak menceritakan soal hal itu kepada mereka berdua. Oh-sung protes kepada Chanmi karena melatih Jae-bum terlalu keras, seolah dia atlet baru, padahal dia hanya ingin membuat ingatannya kembali. Namun Jae-bum membela Chanmi karena dia merasa tidak keberatan dengan pelatihan itu, dan meminta Chanmi untuk terus membantunya. Jae-bum pun berpapasan dengan Chanmi di jalan pulang. Jae-bum pun meminta Chanmi menepi karena dia ingin berbicara dengannya. Jae-bum berterima kasih kepada Chanmi karena sudah mengajarinya menembak dan mereka pun bertukar nomor ponsel. Sohyun yang kebetulan lewat melihat mereka berdua, seolah penasaran sedang apa mereka berdua di sana. Sohyun menemui Chanmi dan bertanya bagaimana Chanmi mengenal Won-seok. Namun Chanmi beralasan kalau mereka saling mengenal di klub menembak.
Chanmi pun masuk ke kosannya. Tiba-tiba telinga Sohyeon berdengung lagi. Dia merasa kesakitan. Chanmi pun kembali karena dia ingin mengatakan sesuatu, namun melihat Sohyeon yang kesakitan membuatnya khawatir dan ingin menolongnya. Namun dia juga bingung karena Sohyeon tidak tahu kalau dia mengetahui soal penyakitnya. Beruntung Sohyeon pun membaik dan Chanmi langsung meminta bantuan agar Sohyeon mengatakan kepada Ajung untuk mau bertemu dengannya. Keesokan harinya saat sedang belajar di kelas, Sohyeon merasakan sakit kepala lagi dan bahkan merasa mual. Dia pun bergegas ke toilet dan Chanmi tidak sengaja melihat tingkah Sohyeon, membuatnya khawatir karena Sohyeon tidak kunjung kembali. Akhirnya dia pun pergi ke toilet menyusul Sohyeon. Chanmi memberanikan diri masuk ke toilet pria dan mencari Sohyeon. Namun dia terkejut melihat darah mengalir dari salah satu bilik toilet, mengira kalau itu darah Sohyeon. Namun tiba-tiba Sohyeon muncul dari bilik sebelahnya. Mereka pun memeriksanya dan ternyata darah itu berasal dari tangan Sunha. Mereka pun segera menolongnya dan memanggil ambulans. Sunha pun dibawa ke rumah sakit dan Jongkyung menyaksikan di atap gedung sekolah berusaha untuk tidak menyalahkan dirinya. Dan Sohyeon pun menyadari keberadaan Jongkyung yang berada di atap gedung sekolah. Polisi bingung kenapa Chanmi berada di sekolah itu, apalagi dia bersama dengan Sohyeon yang menemukan kakaknya bunuh diri. Mereka pun diminta kesaksiannya mengenai kasus Sunha, dan mereka menceritakan kronologi kejadian secara rinci. Dan mereka lega karena mendapat kabar kalau Sunha sudah sadar. Namun tiba-tiba polisi pria itu bertanya kepada Sohyeon apakah dia dekat Chanmi karena masalah Wonseok. Sohyeon pun bingung dan polisi itu pun sepertinya menceritakan semuanya. Polisi Jin pun mengetahui rencana Chanmi pindah ke sekolah itu karena kematian kakaknya dan malah meminta Chanmi untuk tidak terlibat lebih jauh karena bisa saja menimbulkan masalah. Karena sudah jelas juga kalau kakaknya bunuh diri. Chanmi pun meminta polisi Jin untuk merahasiakan soal hubungannya dengan Wonseok dan dia akan tetap menyelidiki kematian kakaknya. Setelah pemeriksaan, mereka pun pergi bersama dan sama sekali tidak menyinggung perihal Wonseok. Jiyeon pun melihat kebersamaan mereka dan membuatnya cemburu. Ayah Sunha yang mengetahui kalau anaknya mencoba bunuh diri membuatnya mendatangi kepala sekolah. Dia mengamuk dan meminta penjelasan kenapa anaknya bisa sampai mencoba bunuh diri. Dia pun marah karena pelaku pelecehannya tidak dihukum karena dia berasal dari keluarga kaya. Bahkan ayahnya Sunha mengatakan kalau ingin membunuh pelakunya sendiri. Namun kepala sekolah tidak menjawab apapun. Siswi berambut putih ternyata menyaksikan hal itu. Tiba-tiba saja dia menangis seolah memahami kesedihan yang dirasakan oleh ayah Sunha. Chanmi pun mendapat kabar kalau Ajung ingin menemuinya di atap tempat bowling. Saat tiba di lokasi, ternyata Ajung dan siswi berambut putih itu ternyata mengawasi kedatangan Chanmi. Mereka pun bingung karena baru pertama kali melihat wajahnya dan tidak mengenalnya. Namun, kenapa dia ingin mengetahui soal Wonseok? Ajung pun meminta temannya itu untuk menyamar sebagai dirinya. Tapi Chanmi mengetahui kalau dia bukan Ajung, karena Wonseok pernah memperlihatkan fotonya sehingga dia mengetahui wajah Ajung yang sebenarnya. Gadis rambut putih itu pun membongkar penyamarannya karena sudah ketahuan. Dia pun bertanya kepadanya, kenapa dia ingin bertemu dengan Ajung. Namun Chanmi menolak menjelaskannya karena dia hanya akan berbincang langsung kepada Ajung. Gadis berambut putih itu pun mengatakan jika Chanmi ingin mengetahui soal Wonseok, seharusnya dia bertanya kepada gadis yang bernama Somi. Sohyeon pun terlihat kesulitan karena dia dihubungi oleh panti jompo untuk segera membayar biaya perawatan ibunya. Gadis berambut putih itu hanya memperhatikan dari kejauhan, menunggu Sohyeon selesai menelpon. Dia pun menghampiri Sohyeon karena ingin menyimpan barangnya di loker. Dia pun menggerutu soal kekesalannya kepada Chanmi. Namun Sohyeon tidak mendengarkannya karena dia sedang memikirkan sesuatu. Dia pun lalu bertanya kepada temannya itu bagaimana caranya mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Di tempat lain, Chanmi menemui Somi. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung membicarakan soal Wonseok. Ternyata Somi senang atas kematian Wonseok. Apalagi dia bunuh diri merupakan suatu keadilan baginya, karena dia sangat membencinya. Dia pun terpaksa menceritakan masalahnya dengan Wonseok. Ternyata, dahulu Wonseok menyuruh memeriksakan kehamilannya dengan tes pack, karena tidak percaya kalau Osung menghampiri Somi, dan malah meminta pertanggungjawabannya. Somi kesal karena Wonseok ikut campur. Namun Somi jelas menolak melakukan tes itu karena dia hanya berpura-pura hamil. Dan saat itu Wonseok merekamnya, memaksanya untuk mengakui hal itu. Somi pun juga berkata kalau bukan hanya dia saja yang senang karena kematiannya.
Karena masih banyak korban dari Won Seok yang sangat membencinya karena perbuatannya itu. Chanmi hanya bisa meminta maaf mewakili kakaknya. Mengetahui hal itu membuat Chanmi merasa terpukul karena tidak percaya kalau kakaknya yang dia kenal baik bisa berbuat jahat seperti itu. Gadis berambut putih itu pun menjenguk Sunha dan dia bertemu dengan ayahnya. Dia juga mengatakan kalau dirinya bisa merasakan ketidakadilan yang dialami Sunha. Lalu dia pun menemui Sohyun, memberitahu caranya agar dia bisa mendapatkan uang dengan membuat Jongkyung keluar dari sekolah karena perbuatannya terhadap Sunha. Ternyata sebelumnya dia sudah berjanji kepada ayah Sunha untuk menghukum Jongkyung. Sohyun menolak tawarannya, namun gadis itu tetap meminta Sohyun untuk membantu Sunha sama seperti dahulu Sohyun membantunya. Jadi dahulu saat kelas 2, gadis berambut putih itu adalah siswa pindahan dari SMA Yongtan karena dia korban perundungan di sekolah sebelumnya. Namun dia terkejut karena siswa yang merundungnya malah berada di sekolah itu. Bahkan mereka dengan beraninya menyiksanya lagi di sekolah barunya hingga berdarah-darah. Mengetahui hal itu membuat Sohyun menyiksa siswa-siswa jahat itu saat bersenang-senang di tempat karaoke. Dia mengajar mereka habis-habisan dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Sohyun. Ya, gadis berambut putih itu bernama Sohyun. Mereka pun menemui Sohyun dan meminta maaf. Sohyun pun menampar mereka melampiaskan amarahnya dan menyuruh mereka untuk menghilang dari hadapannya. Kalau tidak dia akan membunuh mereka. Setelah mereka pergi, Sohyun hanya bisa menangis karena penderitaannya sudah usai, dan Sohyun hanya memperhatikannya dari luar. Namun Sohyun tetap menolaknya, meskipun Sohyun sudah membujuknya. Bahkan ternyata dulu Sohyun juga menolak hadiah uang yang ingin diberikan oleh keluarga Sohyun sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong wanita si rambut putih itu. Wanita rambut putih itu pun memberi Sohyun waktu untuk memikirkan tawarannya hingga besok. Keesokan harinya, Sohyun mendapat kabar kalau ibunya masuk rumah sakit. Dia pun segera menemuinya dan memberikan semangat kepada ibunya. Padahal dirinya sangat hancur melihat ibunya sakit. Dan karena dia membutuhkan biaya untuk perawatan ibunya, dia pun akhirnya terpaksa melakukan tawaran Sohyun. Sohyun menyamar sebagai pria bertopi hitam menemui Jongkyung yang sedang berada di ruang klub fotografi. Dia pun menyekapnya. Bahkan Sohyun menyamarkan suaranya agar tidak ketahuan, menyuruh Jongkyung untuk pindah dari sekolah itu. Jongkyung yang ketakutan pun menyetujuinya. Saat hendak pergi, Sohyun tidak sengaja melihat foto Sunha yang ingin disebarkan oleh Jongkyung untuk mengancamnya agar Sunha keluar dari sekolah itu. Namun mengetahui hal itu membuat Sohyun marah dan bahkan memukul kaki Jongkyung dengan habis-habisan menggunakan palu hingga terluka parah. Ya, sepertinya sikap kasar Sohyun tersebut merupakan pengaruh dari penyakit tumor otak yang seperti dikatakan oleh dokter. Sohyun pun segera keluar dari sekolah secara diam-diam, melompat pagar dan membuka penyamarannya. Namun sial, sebuah motor menghampirinya dan ternyata yang mengendarai motor itu adalah Chanmi. Sohyun terkejut, takut kalau Chanmi mencurigainya. Chanmi pun bingung, sedang apa Sohyun di sana? Oke, karena Chanmi sudah bingung, kita pun bingung mau ngapain. Episode yang kedua pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang ketiga mendatang. Tetap jaga kesehatanmu dan terima kasih.